Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindiani dari SD Negeri 1 Caringin, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, calon guru penggerak Angkatan 6. Saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut kesimpulan dan penjelasan dari modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Penyelenggaraan pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap anak terlahir dengan kodratnya masing-masing. Pendidik tidak bisa menghapus sifat dasar anak, tetapi menuntun tumbuh kembangnya segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Dalam menuntun anak, pendidik memiliki 3 fungsi utama, yaitu Ingarso Sumpurodo, artinya di depan menjadi teladan, Imadio Mangun Karso, artinya di tengah membangun semangat, dan Tuturi Handayani, artinya di belakang memberi dorongan dan motivasi. Pendidik sejatinya menghormati dan memperlakukan anak sesuai dengan kodratnya, melayani segala bentuk metode belajar yang berpusat pada anak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan agar anak tidak kehilangan arah dan menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Sosiokultural dapat dijadikan sumber belajar untuk menuntun mengembangkan laku anak. Pendidik bukan hanya menuntun ilmu, tapi harus menanamkan budi pekerti kepada anak. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta, rasa, dan karya sehingga menghasilkan tenaga. Budi pekerti melatih anak memiliki kesadaran untuk kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Refleksi saya setelah mempelajari modul 1.1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pembelajaran yang diberikan hanya sebatas transfer ilmu. Saya lebih mendominasi kelas atau disebut juga teacher center learning. Anak diibaratkan sebagai tabula rasa atau kertas kosong, sehingga saya dapat mengisi kertas itu sesuai kehendak saya. Saya cenderung lebih mengutamakan kemampuan kognitif. Nilai hasil belajar anak dijadikan patokan keberhasilan pembelajaran. Saya menganggap semua anak dapat memahami materi dengan metode yang saya gunakan. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar, tetapi sumber belajar dapat diperoleh dengan memanfaatkan teknologi dan lingkungan sekitar. Anak bukan kertas kosong, tetapi mereka sudah memiliki garis samar. Saya sebagai pendidik menuntun anak menebalkan garis samar tersebut, artinya menebalkan laku anak. Penyelenggaraan pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya memahami bahwa kodrat anak adalah bermain. Jadi, saya akan memasukkan permainan dalam pembelajaran. Pembelajaran yang berpusat pada anak. Saya hanya sebagai fasilitator untuk menuntun dan membimbing anak dalam belajar. Saya harus memahami karakteristik anak, karena
Masing-masing anak memiliki bakat, minat, dan potensi yang berbeda-beda. Apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Langkah yang pertama adalah mengidentifikasi karakteristik anak dengan tujuan untuk melayani anak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Merancang kegiatan pembelajaran yang berpusat pada anak. Pembelajaran yang disesuaikan dengan kodrat anak. Kodrat anak adalah bermain, jadi masukkan permainan ke dalam pembelajaran. Ciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Mengintegrasikan edukasi keberagaman budaya lokal pada mata pelajaran dengan tujuan mendidik, menuntut anak untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya daerahnya. Laksanakan pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Setelah saya mempelajari modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada pembelajaran di kelas saya untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan membentuk pribadi anak berdasarkan profil pelajar Pancasila, menuntut anak mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Itulah pemaparan dari saya mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Semoga bermanfaat. Buah pepaya, biji serasi. Salam bahagia dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.